hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ajaib Tuhan, Engkau besar, Kau mulia. Glory, hallelujah. 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 Engkau besar
nyanyi ya. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jai, terima kasih buat pertolongan dan anugerah. haleluya Bapak. Kami Kami bersyukur. mau datang kehadiran dengan penuh sukacita Kami bersyukur. karena Engkau terlalu baik, Kami Engkau sangat baik. bersyukur. Pada sore ini kami pasangan suami istri bersama-sama untuk menyembah dan memuji-Mu Bapa. Dengan lawatan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Bapa, terima kasih karena berkat-Mu sampai hari ini kami ada. Terima kasih. Itu semua karena kasih karunia yang menyertai kami. Kami tidak berjalan sendirian. Kami selalu ditopang dalam hidup kami, Terima kasih. dalam keadaan apapun. Tuhan selalu ada untuk kami pasangan suami istri. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu nyata dalam hidup kami. Kami terlalu yakin Engkau dan ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa. Pada sore ini kami mau mulai ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan akhir. Biar Bapa menyertai kami. Roh Kudus awal kami semua yang ada di sini. Terima kasih Tuhan. Masih saudara kami yang masih dalam perjalanan, kami tahu Tuhan sanggup untuk menyertai mereka sampai di tempat ini untuk bersama-sama mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami yakin Tuhan akan tuntun mereka untuk langkah untuk bersama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar pada sore ini kami ingin semuanya diberkati Tuhan, dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah selalu menyertai kami dari awal pertengahan ke akhir. Hanya Tuhanlah bekerja di dalam ruang ini. Kami tidak ingin ada roh-roh yang selain roh Bapa yang menyertai kami di dalam ruangan ini. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Semua ini karena kasih karunia yang menyertai kami. Kami tahu Tuhan luar biasa mengasihi kami Bapa. Haleluya Yesus. Kami mau mulai ibadah. Hanya dalam nama-Mu kami berseru dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Amin. Shalom. Luar biasa kasih Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
akan nyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus. Yesus Tuhan aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, Tuhan kami bersyukur pada sore ini. Engkau dapat menolong kami Terima semua. kasih Tuhan Allah. Sebentar, Engkau mau menyambungkan firman. Terima kasih. Buka hati mata kami Bapa, meteraikan semua firman-Mu dalam hati kami. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak akan berlalu saja. Kami harus bawa kami pulang. Apapun yang kami dapat, semua ini adalah berkat kasih karunia-Mu menyertai kami Bapa. Kami tahu firman itu ada pelita dalam kehidupan kami. Sebagai kami mau melangkah jauh ke depan, tapi kami selalu tuntut kami Bapa dengan firman. Kami yakin dan percaya Kau Allah yang luar biasa mengasihi kami. Dalam keadaan apapun Tuhan Yesus selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, biar hamba-Mu Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu, lawan dan berkati apapun yang Dia lakukan melalui firman
Di dalam Alkitab kita banyak menjumpai tokoh-tokoh yang begitu mengasihi Tuhan, yang punya sebuah keintiman dengan Tuhan, dan kita bisa melihat akhir dari perjalanan hidup mereka selalu mengalami kebahagiaan. Seperti tercatat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, Paulus berkata demikian. Filipi 3 ayat yang ke-10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengannya di dalam kematiannya, ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus adalah salah seorang hamba Tuhan yang merindukan satu keintiman dengan Allah. Lihat, ia tidak memperhitungkan, dia tidak menimbang, dia tidak memilah dan memilih. Yang dikehendaki adalah mengenal Dia, bukan hanya di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan, tetapi juga di dalam penderitaannya, di dalam kematiannya. Nah, selalu saja Bapak Ibu Saudara kita temui pribadi-pribadi yang intim dengan Tuhan dan selalu ingin dekat dengan Tuhan. Nah, saya akan mencoba menyampaikan kepada kita tentang keintiman di dalam keluarga. Apa sih yang kita pahami dengan intim itu berdasarkan firman Tuhan? Di dalam Mazmur 63, kita baca Mazmur 63, satu bagian ayat yang menurut saya penting untuk kita pahami bersama, bahwa inilah yang dimaksud dengan keintiman itu menurut firman Tuhan. Mazmur 63 yang pertama itu dari ayat 2 dan ayat yang ketiga, saya baca demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ayat 3, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Pada waktu Daud dikejar oleh Saul, peristiwa ini beberapa literatur menyatakan ia sedang ada di dalam padang gurun, sedang berada di padang gurun dalam tema ayat 1 itu. Di dalam sebuah keadaan kesendirian, di dalam situasi yang tidak menentu, dikejar-kejar sementara nyawanya akan dibinasakan oleh Saul. Dalam situasi yang mencekam seperti itu, Paulus atau Daud menyatakan satu kerinduan yang besar akan Tuhan, yang diibaratkan di dalam ayat yang ketiga itu seperti tanah yang kering yang merindukan air. Daud menyadari ada satu kekeringan jiwa di tengah-tengah kesendiriannya, dan ia tahu siapa yang bisa mengairi
hidupnya itu, yaitu Tuhan. Nah, yang dimaksud dengan keintiman itu adalah selalu rindu akan Allah. Yang kedua, dalam ayat yang ke-6, seperti dengan lemak dan susu jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Yang kedua adalah Daud itu selalu membutuhkan Tuhan. Daud selalu menginginkan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan rohaninya. Yang kedua, keintiman itu bicara tentang sangat membutuhkan Allah bagi Daud. Yang ketiga, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Keintiman itu adalah dalam ayat yang ke-6, memberi pujian. Dalam ayat 10 dan ayat 12, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disubat. Yang keempat, bicara tentang keintiman, itu adalah bicara tentang rasa aman di dalam Tuhan. Kalau kita komparkan ke dalam keluarga tentang keintiman suami dan istri, maka yang pertama selalu ada kerinduan kepada pasangannya masing-masing. Yang kedua, selalu membutuhkan pasangannya, selalu haus, selalu rindu. Yang ketiga, memberi pujian kepada pasangannya. Yang keempat, pasangan kita itu adalah tempat yang paling aman bagi kita, paling nyaman bagi kita. Ini adalah bicara tentang keintiman di dalam keluarga. Namun di dalam perjanjian lama, ada satu keluarga, suami dan istri, meskipun ia berada di Taman Eden itu sendiri artinya kesenangan. Meskipun Adam dan Hawa tinggal di dalam kesenangan, ia mengalami sebuah keadaan yang baik. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ia mengalami keterasingan. Keintiman dengan Tuhan itu sudah sirna di tengah-tengah mereka. Persekutuan yang indah dengan Allah itu sudah begitu jauh. Di dalam kesenangan bersama dengan Allah, Adam dan Hawa mengalami keterasingan. Saya mencoba mengambil pengertian ini. Kita boleh setiap hari bersama dengan pasangan kita. Tinggal satu rumah, tinggal satu atap.
Mungkin kita mengadakan perjalanan atau waktu refreshing berdua bersama. Kita menghabiskan waktu itu secara berdua bersama. Tapi ingat, kesenangan-kesenangan itu tidak identik dengan keintiman. Selalu saja ada sesuatu yang asing gitu. Menikah sudah sekian puluh tahun, tapi rasanya asing gitu dengan pasangannya. Sepertinya tidak ada sesuatu yang gak bisa bertumbuh bersama, tidak bisa mencapai meraih satu tujuan yang maksimal. Sepertinya tanda kutip ada sesuatu yang sulit gitu. Kemarin di Facebook dosen saya itu Bapak Sugeng namanya, dia menulis sebuah analogi sih, sebuah teka-teki di dalam Facebooknya. Bahasanya sederhana. Dia tulis, mungkinkah bahagia dan membahagiakan? Lalu ditulis bawahnya lagi, bisakah senang menyenangkan? Saya memikirkan dua kata ini. Apa sih maknanya? Apa sih maknanya dari kedua kata itu? Karena dia seorang filsafat. Lalu saya komen itu dalam komen saya. Yang pertama begini, bisakah orang berdiam gitu? Oh, bisakah yang kedua, dapatkah orang bahagia membahagiakan? Lalu saya tulis begini, kalau mulut itu dilakban, kalau tangan itu diikat di tiang, kalau saraf ke otak itu sudah terputus, mungkin untuk sesaat orang bisa berdiam. Saya tulis bawahnya, kalau masalah bahagia membahagiakan, tinggal menyanyi lagu, tema-tema tentang bahagia. Saya komen begitu. Lalu di bawah dia balas, hanya tertawa, emoji tertawa. Nah, ada satu pertanyaan besar sebenarnya dari tulisan itu. Mungkinkah seseorang bisa bahagia? Mungkinkah seseorang di dalam keluarga itu berdiam? Saya coba melihat ketika Adam di tempat kesenangan itu, di Eden itu, ketika keintiman itu sudah tidak ada, maka ini merupakan satu keluarga yang paling rusak di dunia ini. Sebuah keluarga yang tidak lagi mencerminkan satu keluarga di dalam keluarga itu sendiri. Dan ini sebuah keadaan yang menyedihkan. Sebagian besar orang menganggap keintiman itu datang secara otomatis. Sebagian orang berpikir, kalau saya menikah, pasti saya akan jadi romantis. Otomatis intim dengan pasangan. Belum tentu. Karena lamanya orang masuk di dalam bahtera rumah tangga, masih saja mengalami pasang surut. Masih saja menganggap semua masih asing. Lalu sebenarnya keluarga yang seperti apa yang mengalami keterasingan di dalam perjalanan pernikahan itu?
berimajinasi saja tentang pernikahan, tentang pasangannya. Ia tidak bisa mendarat ke bumi, padahal ia tinggal di bumi. Tadi saya melihat satu berita, para astronot yang kelamaan tinggal di luar angkasa itu sulit membedakan pada waktu tinggal di bumi. Kalau di ruang angkasa, dia melepaskan pulpen, melepaskan pena, melepaskan gelas berisi kopinya, tinggal ditaruh begini saja, dia akan diam di atas karena tidak ada gaya gravitasi. Tapi ketika mendarat di bumi, para astronot itu mulai lupa bahwa di bumi itu ada gaya gravitasi. Ketika ia melepaskan sebuah benda, benda itu tidak melayang di angkasa, tetapi dia akan jatuh ke bawah. Itu bukti ada gaya gravitasi. Nah, di dalam pernikahan Kristen, acap kali kita menjadi lupa nilai-nilai, standar-standar kehidupan ini. Sehingga yang terjadi kemudian, kita ini hanya bermimpi besar. Kita itu hanya berilusi saja di dalam pernikahan kita. Sehingga dimungkinkan pernikahan kita terasing. Kita mengalami keterasingan di dalam pernikahan itu. Sebuah pertanyaan yang besar bagi kita, bagaimana kita membangun sebuah keintiman di dalam keluarga itu. Keluarlah dari mimpi-mimpi bahagia kita. Jalani hari kita bahwa dengan pasangan kita apa adanya. Dan salah satu hal yang paling penting untuk membangun keintiman dalam keluarga itu adalah melalui komunikasi. Melalui komunikasi. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita tidak memakai alat-alatnya, sandi-sandi dalam berbicara kepada pasangan. Tapi kita mempergunakan kata-kata. Kita mempergunakan suara untuk menyampaikan. Memang beberapa orang berpendapat berkomunikasi itu tidak hanya sekedar mengeluarkan kata-kata, tetapi kedekatan bisa. Tetapi paling tidak begini, cara membangun keintiman itu harus melalui komunikasi. Kalau komunikasi terputus antara suami dan istri, dapat saya katakan keintiman kita dengan pasangan itu juga akan terputus. Kita hanya akan memandang, oh iya, kamu suami, saya istri. Hanya begitu saja. Kamu wanita, saya pria. Hanya begitu saja. Kalau malam ya tidur berdua dalam satu kamar. Kalau sebuah pernikahan hanya menunjukkan identitas luar diri kita, itu menyakitkan. Tapi seharusnya dalam pernikahan itu kita tumbuh bersama, mencapai kepada satu target bersama. Dengan cara apa? Intim dengan pasangan. Selalu rindu kepada pasangan. Kita menyadari bahwa kita tidak hidup sendiri dan kita membutuhkan pasangan kita. Kita memberikan pujian kepada pasangan. Ketika pasangan kita hadir, kita merasa aman
aman dan nyaman. Itulah intim dengan pasangan. Kalau pasangan hadir kita marah. Kalau pasangan hadir kita benci. Kita tidak membutuhkan pasangan. Selalu menjelekkan pasangan. Gak ada rindunya sama sekali. Ini bahaya. Salah satu cara yang paling benar adalah membangun komunikasi. Lihat cara Adam, cara Allah memulihkan keintiman antara Adam dengan Allah. Dosa-dosa itu diselesaikan oleh Tuhan. Meskipun pada akhirnya dia harus diusir dari tempat kesenangan itu. Tetapi diusirnya Adam dan Hawa keluar dari taman kesenangan itu adalah dalam rangka memulihkan komunikasi dengan Allah itu. Untuk membangun keintiman dengan Allah itu. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya kita menyadari bahwa di dalam pernikahan kita, keintiman itu. Sebab kalau tidak ada keintiman antara suami dan istri, pernikahan itu akan hambar. Pernikahan itu sudah kehilangan rasa. Pernikahan itu sudah kehilangan warna. Kalau sudah hambar, kehilangan rasa, kehilangan warna, mau dibuat jadi apa keluarga itu? Jadi mari kita mulai memikirkan bagaimana caranya membangun komunikasi. Kadang-kadang lelah ya, capek ya, mengajar anak-anak. Sudah dibilang kayak si Jen, setelah doa pagi ini, Jen nyapu dulu ya sebelum ke sekolah. Sebelum jam 5 dia harus bangun, ikut doa, baca Alkitab. Jen jangan tidur ya, setelah doa baca Alkitab, nyapu ngepel, urusan kamu. Sebentar ya Pi, masuk kamar, saya lihat dia udah borok. Yosi mau ngambil jangan sapu, tunggu Cik. Berkali-kali saya begitu. Saya kadang pikir ya Tuhan, biar saya saja lagi ngerjain. Tapi kalau saya yang ngerjain, saya mengambil peran tanggung jawab anak saya, mengkerdilkan anak saya. Saya harus terus meskipun tidak didengar. Kemarin dia sempat bilang begini ke saya, Pi, apa ke maminya? Saya seneng ya, tuh anak-anak tamborin, saya nyuruh si Esther untuk duduk di belakang, lihat ke depan. Dia lihat terus sambil menyanyi. Enak ya Jen, seneng kan gitu? Saya bilang gitu. Kalau papimu ngomong sama kamu, kamu gak dengar, saya sedih. Tapi kalau omongan kamu didengar, kamu senang kan? Kayak begitulah papi kamu senang gitu. Tapi tiap hari harus begitu. Tapi saya berketetapan hati, saya tidak boleh kalah. Sebab kalau saya kalah, saya sedang mengambil peran tanggung jawab anak itu gitu. Capek kan? Lelah kan masih tahu orang itu. Bangun ya, nyuci ya, ngepel ya. Nanti Pak, sebentar ya. Kadang-kadang kalau saya sudah capek, udah saya ambil sendiri deh untuk menunjukkan itu. Tapi saya berdosa Tuhan, gitu. Saya tidak mendidik begini. Begitu juga dengan sebuah pernikahan. Jangan kita kalah dengan impian,
dengan ilusi, tapi hiduplah di dunia nyata bahwa keintiman itu bukan datang secara otomatis, tapi diusahakan. Ada lagu itu yang saya senang sebenarnya, tapi lagu dunia. Kita buat romantis itu bagaimana, Mbak? Kita buat jadi lebih romantis. Gimana sih? Iya. Dibuat jadi romantis, diusahakan romantis itu. Bukan hanya cerita, saya romantis kok. Bukan begitu. Saya romantis kok. Bukan itu. Tapi bukti konkretnya dari keromantisan itu apa? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita bangun keluarga kita, terlebih hubungan suami istri ini lebih intim ya. Buktinya dengan apa? Tunjukkan kerinduan kepada selalu rindu dengan pasangan. Butuhkanlah pasangan hidupmu setiap hari. Berilah pujian kepada pasangan, dan kehadiran pasangan itu memberikan rasa aman di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Berita firman-Mu telah kami dengar. Kiranya ini tidak hanya sekedar menjadi slogan bagi kami, tetapi biarlah kebenaran itu selalu kami pikirkan di dalam hidup kami. Kiranya benih-benih dari firman Allah ini bertumbuh menjadi sebuah panduan peringatan bagi kami bersama, bahwa kami harus membangun keintiman di dalam pernikahan kami dengan pasangan kami, sehingga dalam kami menjalani bahtera rumah tangga kami tidak hanya sekedar impian, tidak hanya sekedar berhalusinasi, tetapi kami nyatakan semuanya itu di dalam bentuk keintiman kami dengan pasangan kami. Roh Kudus, ingatkan kami terus untuk kami dapat mengelola keluarga ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, kita mendengar firman Tuhan. Kita di dalam rumah tangga selalu intim intinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan lagu Begitu Besar Kasih Allah pada kita. Terima kasih Bapak dalam surga, kalau kami sudah dipindahkan dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Kami selalu intim kepada dalam pasangan kami masing-masing. Seperti kami memberikan persembahan dari persembahan yang dijadikan harum di atas kesukaan Tuhan. Berkat nama Tuhan Yesus kami menjalankan persembahan hari ini. Amin. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Sabtu depan ibadah pemerintah dengan kasih Tuhan dilayani oleh WL Ibu Simanjuntak. Firman Tuhan Bapak Ibu Mike setelah diberikan. Terima kasih. Sekali lagi saya undang, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Memberkati rumah tangga keluarga Bapak Simanjuntak, memberkati rumah tangga keluarga Bapak Galiping, memberkati rumah tangga keluarga Bapak Martin, memberkati rumah tangga keluarga Bapak Nuryanto, memberkati rumah tangga keluarga Bapak Chandra, memberkati rumah tangga keluarga orang tua kami. Allah yang akan terus menuntun dan menganugerahi kami dengan segala yang terbaik yang datang dari Tuhan, biarlah kami bersama membangun keintiman keluarga kami, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami akan melakukannya. Berkati anak-anak kami, biarlah kiranya semakin bertumbuh iman percaya mereka kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Allah, sehingga olehnya kami bersama menikmati sejahtera dan berkat dari Tuhan. Berkati jemaat-Mu, pasangan suami istri yang tidak dapat hadir sore hari ini, Allah ingatkan mereka untuk di lain waktu dan kesempatan dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada wedang jahe, wedang ubi. Nah, kita doa dulu.